Menarik, ini adalah hadis menjelaskan tentang runtutan kemana kita akan memberi sedekah, kemana kita akan memberi sesuatu, manakala kita memiliki sesuatu. Di dalam Islam sangat sederhana. Manakala kita memiliki sesuatu untuk disedekahkan, yang paling pertama, yang utama adalah sedekah kepada diri sendiri. Sedekah pada diri sendiri ini manakala jumlah apa yang kita miliki sangat terbatas. Artinya manakala kita memiliki tadi disebutkan 1 dinar milik kita, maka gak usah disedekahkan kemana-mana. Wong cuma punya 1 dinar uang. Kemana kita sedekahkan? Kalau mau sedekah, sedekahkan untuk diri sendiri. Artinya apa? Untuk kebutuhan sendiri. Kalau kita sudah tercukupi kebutuhan hidup kita, kita satu, tidak akan fakir. Nggak akan membutuhkan sesuatu. Kalau kita tidak fakir, berarti kita jauh dari kufur. Kadal fakru ayakuna kufro. Kalau kita fakir itu nanti kufur kita. Kufur yang dimaksud manakala kita dalam keadaan fakir, itu adalah kita nggak menerima dengan keadaan. Itu yang disebut dengan kufur. Maka Nabi kadal fakru ayakuna kufroh. Jangan pernah fakir. Karena fakir itu menyebabkan kita nanti kufur. Nah, ketika kita memiliki sesuatu, ojo disedekahkan ke orang lain. Butuh kita apa? Penuhi kebutuhan kita. Baru nanti kalau ada kelebihan, boleh kamu sedekahkan kepada orang lain. Orang lain yang kemudian menjadi penerima daripada manfaat sedekah kita selanjutnya setelah kita siapa? Nabi mengatakan, tasoddaq bihi ala walidik. Kalau kamu masih memiliki kelebihan, kamu nggak usah jauh-jauh ke sana-sana. Memberikan kepemilikan yang kamu miliki untuk disedekahkan, melainkan kamu sedekahkan hal itu kepada anakmu. Karena anakmu juga ku anfusakum wa ahlikum naro. Kamu harus jaga anakmu untuk tidak melakukan maksiat dengan mencuri. Sehingga kebutuhannya juga harus diberikan. Nah, kalau kita sudah terpenuhi, kebutuhannya sudah terpenuhi, keluarga kita sudah terpenuhi, barulah siapa? Ya. Tasoddaq bihi ala khadimik. Bersedekahlah kamu kepada pembantumu, orang terdekatmu. Ya, orang terdekatmu itu adalah pembantu. Yang ngerti kamu punya apa itu adalah pembantumu. Nah, artinya kalau kita tidak punya pembantu, ya siapa yang lebih dekat dengan kita dan mengerti keadaan kita? Sedekah kepada mereka. Kalau kita punya kelebihan tadi untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan setelahnya baru kemudian orang lain. Atau dalam hadis yang lain, sedekah kepada orang tua. Sedekah pada kerabat. Setelah kerabat, barulah nanti sedekah kepada tetangga-tetangga. Kalau sudah sedekah kepada tetangga-tetangga, baru yang jauh. Ini etika dalam memberi yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi Islam itu dalam beribadah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak pernah membebani hamba untuk melaksanakan ibadah lebih daripada kemampuannya. Kalau ada orang memiliki 1 dinar dan dia butuh 1 dinar, kalau dia dipaksa untuk sedekah, akhirnya kebutuhannya nggak terpenuhi. Ini memaksakan. Agama kita tidak pernah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama kita tidak pernah memaksakan beban semacam tadi. Sehingga apa? Penuhi dulu diri kita. Ojo sok-sokan sedekah kepada orang lain. Memang menarik kalau kita punya sesuatu sedekah kepada orang lain. Menarik karena bisa dilihat oleh orang lain dan dirasakan oleh orang lain. Tapi enggak ternyata. Ya. Yang dekat-dekat dulu. Kebutuhan kita penuhi dulu. Tadi. Kenapa kok kemudian Nabi mengatakan tasoddaq bihi ala nafsik? Kamu bersedekahlah kalau kamu punya 1 dinar itu kepada siapa? Dirimu sendiri. Kalau sudah dirimu terpenuhi, kamu nanti nggak fakir. Kalau kamu nggak fakir, kamu nggak akan kufur. Kalau nggak kufur berarti syukur nikmat. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid.
Inilah yang kemudian diajarkan oleh Islam. Ojo sampai kemudian memaksakan diri untuk bersedekah, tapi kebutuhannya nggak punya. Kebutuhannya nggak terpenuhi. Kalau semacam itu, kemungkinan besar bagaimana? Kekufuran. Satu, tadi nggak nerima keadaan. Yang kedua, nyolong. Korupsi. Sedekah tapi menyebabkan ini, justru sedekah nggak baik. Itu yang kemudian dicegah oleh Islam. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kenapa kemudian Islam mengajarkan kepada kita untuk sedekah untuk diri kita sendiri. Jadi boleh. Maka saya sering katakan, nek kamu punya uang dari kiriman orang tuamu, kamu pengen jajan, sedekah pada dirimu sendiri. Ketika jajan itu niat sedekah untuk diri sendiri. Kalau nanti kita sudah makan jajan, kita akan semangat belajar. Kalau kita sudah nanti makan nasi, kita kuat untuk belajar, beribadah, dan lain sebagainya. Sedekah untuk diri sendiri. Begitupun juga sama, saya sering mengingatkan kepada kamu, kalau kamu dikirimi oleh orang tuamu untuk bayar SPP, jangan diniati bayar SPP, tapi sedekah. Biar nggak berat. Kamu punya dua manfaat di situ. Yang pertama, utangmu lunas. Ya, bayar SPP, bayar syariah pondok, lunas kan? Utang pondok, utang sekolah. Yang kedua manfaatnya adalah kamu bernilai sedekah. Enak itu. Jadi saya dulu begitu. Saya juga ngomong kepada orang tua saya. Sehingga orang tua semangat. Karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang. Untuk apa? Menanam amal yang akan dipetik di akhirat. Upaya-upaya yang kemudian menanam amal itu harus dilakukan. Salah satunya adalah ketika orang biasa membayar SPP. Kita gunakan bayar SPP itu sebagai apa? Niatan sedekah. Jadi apa? Jadi sedekah. Kiai saya mengajarkan semacam itu. Nah, kamu bagaimana? Ayo sekarang dirubah niat.